Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan episode kali ini kita sudah kedatangan komunitas dari Freeletics Malang, yaitu telah hadir di studio Tribun Jatim Network ada Mas Devri Satriawan selaku founder dan coach Freeletics Malang dan Mas Zulkifli selaku coach di Freeletics Malang. Halo Kak. Halo. Iya, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin bisa sebelumnya disapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Halo teman-teman, salam sehat. Salam sehat. Dan ini dari Mas Zulkifli seperti apa? Sapaan untuk Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners, semoga selalu sehat. Oke, salam sehat selalu ya, karena ini Iya. komunitas olahraga ya Kak ya, Ya, Freeletics Malang ini. Oke, nah ngomong-ngomong ya Kak ya, kita menuju pertanyaan pertama. Ini sebenarnya komunitas Freeletics ini apa sih? Ya, kalau untuk freelightingnya sendiri itu kan kita komunitas olahraga. Cuma memang kita lebih ke body workout, di mana body workout itu kita bebannya pada tubuh kita sendiri. Tubuh Ya, kita kayak gitu. sendiri nih ya Dan Mas ya. selain itu freeletics juga kita olahraga yang gratis. Gratis berarti tanpa dipungut biaya. Ya betul, Oke. tanpa dipungut biaya. Dan olahraga freeletics ini juga kita fleksibel banget. Kita bisa lakukan di mana aja, kayak gitu. Di rumah mungkin atau di luar. Jadi kita bisa outdoor, indoor kayak gitu, Mbak. Oh, berarti komunitas ini komunitas olahraga yang gratis, tidak berbayar dan bisa dilakukan di mana aja ya Mas ya. Sangat betul. Indoor, outdoor itu bisa dilakukan di mana Ya. aja. Nah, sebelumnya latar belakang membentuk komunitas ini tuh apa? Oh. Khususnya di Kota Malang. Oke, jadi kalau untuk itu, jadi pertama kali kan aku di Malang ini kan pendatang, Mbak. Pendatang berarti Masnya dari? Dari Sumbawa. Oh, dari Sumbawa. NTB. NTB itu ya Mas ya. Jadi dulu kan aku datang ke sini kan 2009. 2009. Jadi kuliah. Nah, karena di Malang ini kan pada saat 2009 itu kan murah-murah tuh. Iya, iya. Jadi kayak dan harga kayak lalapan segala macam itu kan harga 4.000, 5.000 segala macam. Itu sudah dapat ya Mas Sudah ya. dapat zaman dulu. Jadi kayak wah, kalap banget lah. Terus segala macam. Makan terus ya Mas ya. Nah, jadi habis itu naiklah berat badanku, Mbak. Jadi berat badan. Yang awalnya berapa sampai berapa? Jadi dulu itu aku nyampe Malang itu beratku 60 kayaknya. 60. 60 kilo ya. 60 kilo. Jadi karena kan memang kayak kuliah dan segala macam kan kadang-kadang kita begadang. Benar-benar. Jadi makan malam, kadang-kadang juga makannya berlebih kayak gitu. Nah, dari 60 itu jadi 100, Mbak. 100 kilo. Iya. Dan waduh itu kerasa banget sih karena zaman dulu itu nggak kayak sekarang. Jadi kan sekarang kan banyak pakai kendaraan kan. Iya, iya, Kalau iya. aku zaman dulu 2009 itu jalan kaki. Jalan kaki ya, Mas, dulu ya? kan masih banyak yang jalan kaki tuh. Jadi jalan kaki itu kok kerasa berat banget. Jadi aku mikirkan untuk gimana sih caranya untuk aku bisa turun lagi, jadi membalikan berat badanku seperti Semula 60 kg itu ya Mas ya. Jadi kayak gitu. Nah, karena saya anak kos-kosan dan memang budgetnya kurang, jadi aku coba nyari gini, nyoba nyari di internet Oke. latihan apa sih yang cocok untuk aku gitu, yang gratis. Untuk mahasiswa gitu Untuk ya. mahasiswa, karena kalau memang kita ke tempat gym pasti bayar. Ya. Yang kedua, kalau kita bingung kan pasti pakai personal trainer dong. Benar-benar. Nah, jadi pasti kan double kan pengeluaran. Jadi aku cari yang gratis aja, mengandalkan internet yang ada di kos-kosan. Di kos-kosan itu Nah, ya Mas. jadi aku coba cari, nah ternyata nemulah nama Freeletics. Oke. Kayak gitu. Jadi Freeletics itu nanti ada challenge-nya. Jadi challenge turun berat badan, naik berat badan seperti itu. Nah, aku nyoba rutin di kos-kosan dan ternyata ada hasilnya. Ada Kayak hasilnya. Aku bisa Terus turun 20 kiloan. 20 kiloan ya Mas ya. Nah, dan ternyata habis itu temanku tanya, "Loh, kok bisa?" dan segala macam. Nah, mulailah dari situ temanku nyaranin untuk bikin komunitas Freeletics. Komunitas itu Benar. berarti berawal dari keresahan berat badan ya Mas ya. Yang makan terus gitu ya Makan Mas terus, ya. ya jadi aku juga nggak pengen orang-orang juga kayak aku gitu loh. Jadi ayo kita sama-sama hidup sehat aja. Kayak Hidup gitu. sehat aja ya Mas ya. Betul. Nah terus selain olahraga gitu Mas, cara menurunkan berat badannya apa juga mengatur pola makan juga gitu Mas?
Kalau untuk faktor pola makan pasti. Jadi misalnya orang-orang yang nggak suka olahraga, coba makan dulu lah sebenarnya. Gitu. Jadi kayak ngatur pola makan. Jadi nggak harus kita makan yang rebus-rebusan. Jadi kan banyak orang-orang yang memang mikirnya kalau untuk diet rebus-rebusan. itu rebus-rebusan. Ternyata? Ya goreng-gorengan juga nggak masalah. Oh, Contohnya nggak masalah. kita pakai minyak goreng yang memang 1 sampai 2 kali pakai. Jadi nggak usah yang sampai hitam gitu jangan, itu bahaya sih. Iya, Itu bahaya kanker untuk juga. kesehatan. Jadi maksudnya Ya benar-benar. yang kita goreng sendiri gitu. Misalnya kayak memang pengen makan tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng, silakan. Tapi kan memang minyaknya dipakai 1 sampai 2 kali aja. Nggak boleh berkali-kali ya Mas Nggak boleh ya. berkali-kali, itu bahaya juga. Bahaya juga. Oke, nah mengapa mengambil kata freeletics untuk komunitas ini gitu Mas? Oke. Jadi kalau untuk freeletics sendiri kan memang yang tadi aku kasih tahu, jadi freeletics itu aslinya dari Jerman. Oh, dari Jerman ya Mas ya? Kalau misalnya memang aku pakai kata lain, misalnya bikin komunitas dengan nama lain bukan freeletics, orang-orang kadang-kadang bingung. Nah, jadi kalau freeletics kan enak. Kalau misalnya orang pengen tahu freeletics itu apa, jadi bisa tinggal di searching aja di Google ataupun di YouTube. Jadi orang pada tahu, oh ternyata latihan freeletics itu adalah latihan workout kayak gitu. Jadi latihannya apa aja. Jadi orang-orang paham tanpa harus aku jelaskan lagi. Baru habis itu karena mereka tertarik, coba join di komunitas gitu. Oke, berarti ini olahraganya di freeletics ada apa aja? Gerakan-gerakan olahraganya? Kalau untuk gerakan olahraganya pasti ada ya yang basic ya, ada squat, ada jumping jack, ada push up, ada plank kayak gitu. Berarti ini komunitas lari kah? Bukan. Gimana? Kalau ini bukan komunitas lari sih, Oh, tapi bukan kita ya? olahraganya ada lari juga. Ada lari juga. Karena kan kita olahraga juga butuh kardio juga kan, iya, kayak iya, gitu iya. kan. Jadi nggak melulu kita untuk body workout aja, lebih ke beban aja. Tapi kita juga kadang kardio kayak gitu. Oh, kardio juga ya Mas ya. Terus anggotanya ini untuk komunitas freeletics sudah berapa banyak? Kalau untuk anggota sih kita kan punya grup sendiri di WhatsApp. Jadi sudah 100 lebih sih sebenarnya. 100 lebih dari yang awalnya berapa? Yang Dari dulunya awalnya aku sendiri. Ya aku iya. Iya. Ya, dan terus gimana sih caranya Kak Depri ini mengajak teman-temannya untuk ikut komunitas ini gitu? Oke, jadi pastinya kan aku ngajak teman-temanku dulu sih yang dekat, jadi teman main, teman kampus kayak gitu. Jadi mereka ngelihat dari aku yang dulu gemuk banget, terus habis itu ada hasil, mereka tertarik dan penasaran gitu. Kan biasanya kan orang-orang kan pengen ideal, pengen turun berat badan atau naik berat badan kan harus ke tempat olahraga gitu kan. Dan mereka kaget, kok bisa kamu dari cuma di kos-kosan aja bisa dapetin hasil kayak gitu. Nah, jadi aku ya itu ngejelasin, ngajak coba, dan ternyata mereka cocok gitu. Cocok ya Mas ya. Nah, kalau misalkan untuk dietnya ya Mas ya, untuk bergabung di komunitas freeletics itu membutuhkan waktu berapa lama kira-kira untuk ada hasilnya gitu? Sebenarnya kalau untuk pengen kelihatan sedikit, jadi nggak yang terlalu banyak banget. Sebenarnya 1 bulan itu sudah kelihatan sih. 1 bulan sudah Paling kelihatan. mungkin orang yang turun 1 bulan, paling yang pengen turun berat badan paling cuma turun 3 kiloan, 4 kiloan, itu sebenarnya sudah kelihatan gitu. Berarti membutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan itu ya Mas? Kalau mau yang maksimal sih seperti itu, jadi 3 sampai 4 bulan kayak gitu. Oh, dan juga dengan mengatur pola hidup sehat dan pola makan yang baik dan benar itu ya Mas ya. Benar. Oke, dan tadi kan anggotanya sudah 100 lebih ya Mas ya. Itu dari berbagai macam daerah atau di wilayah Malang aja? Nah, kalau untuk anggota sendiri dari berbagai macam daerah sih, karena kan rata-rata juga anak-anak kos, terus anak-anak yang masih kuliah, tapi juga ada yang mungkin umurnya udah ada yang sampai 50 kayak Oh, gitu. ada masih 50 juga? Iya, karena kadang beliaunya juga seneng olahraga kayak gitu kan, akhirnya gabung ke kita kayak gitu. Jadi nggak melulu orang Malang aja, untuk orang luar daerah juga kita monggo silakan. Nah, caranya bergabung untuk orang luar bergabung di komunitas ini tuh seperti apa kira-kira? Kalau untuk gabung di komunitas bisa cek Instagram kita. Kita free ya. Jadi langsung datang latihan aja. Itu latihannya di mana? Ya, untuk jadwal latihannya sendiri kita hari Minggunya di CFD. Oh, itu CFD itu rutin ya? Ya, Berarti wajib. rutin. Untuk di CFD-nya kita rutin pagi, setengah Pagi. 7 kita setengah kumpul, 7. jam 7 kita mulai. Dan untuk di UB-nya kita di Gor Pertamina. Oh, Gor Pertamina. Nah, untuk di Gor Pertaminanya kita malam. Malam ya? Kan enak kan, malam-malam Iya, iya. olahraga kayak gitu. Olahraga di situ makan lagi. Iya, bener. Biasanya kita STMJ. Nah, itu kita mulainya jam setengah 7 habis maghrib.
baru kita start olahraga kayak gitu. Oke, berarti lokasinya ada di 2 tempat ya Mas Ya, ya, di betul. CFD sama di UB Gor Pertamina Ya, itu di ya Gor Mas ya. Pertamina. Kalau misalkan di CFD ini pagi hari, kalau di Gor Pertamina ini malam hari ya Mas Iya, ya. jadi nggak usah sungkan untuk gabung. Langsung Tinggal lihat aja. jadwalnya aja di Instagram. Oh, langsung nggak WA dulu ke Oh, nggak usah. langsung datang Iya, gitu ya Mas langsung ya. datang nggak apa-apa. Oke, berarti ini usianya mulai usia anak-anak tuh bisa ikut gak sih? Kalau anak-anak sebenarnya kita belum pernah Bang ya. Oh, belum pernah. Paling mungkin umur ada sih, tapi nggak kecil-kecil banget. Paling misalnya masih ya SD lah, SD gitu ada. Tapi ya? memang coba ikut sekali 2 kali, tapi nggak rutin gitu. Berarti ada yang SD tapi gak rutin Nggak ikut rutin, gitu. nah, karena ngikutin ibunya sih biasanya. Jadi pengawal. Iya, jadi Pengawal pengawal ya, Mas, aja. ya. Iya. Nah, kalau misalkan yang tua-tua yang usia 50 itu biasanya olahraga apa di sana? Kalau untuk freeletics sendiri, kan kita kan banyak tuh variasi menunya. Nah, biasanya mereka itu biasa kita memang ngasihnya latihan separuh aja. Oh, Jadi separuh. kayak repetisinya separuh. Jadi hitungannya separuh. Jadi misalnya gini, Berarti lama latihannya berapa dari yang misalkan normal? kita latihannya kan 1 jam. Oh, 1 jam. Tetap mereka ikut kita sampai selesai. Tapi kadang-kadang kalau memang pengen separuh juga boleh. Oh, boleh ya. Nah, biasanya hitungannya itu kita bedakan kalau memang beliaunya nggak kuat. Misalnya dari latihan squat yang muda-muda ini 10 kali. Nah, yang sudah berumur itu biasanya cuma 5 kali. 5 kali ya. 3 kali sekuatnya aja. Tapi Sekuatnya. kalau misalnya mereka sudah kuat, mau ikut 10 juga boleh gitu. Menyesuaikan aja. Menyesuaikan kekuatan dari dalam dirinya masing-masing itu ya Mas ya. benar. Ya. Oke, dan kalau misalkan komunitas freeletics ini kan didirikan tahun berapa ya Mas ya? Kalau aku sih kurang lebih 2014 kalau nggak salah. 2014. Itu dibangun 2014, terus Masnya bergabung Saya bergabung tahun 2016, 17. 2016-17. Iya. Nah, apa sih yang membuat Mas Zulkifli ini tertarik untuk bergabung di freeletics ini? Awalnya karena di CFD sih. Oh, CFD. Ya kan kita jalan-jalan, Oh, jajan iya, gitu. benar. Kok ini rame banget gitu kan. Akhirnya oh ya udahlah Ikut coba-coba. gitu ya. Nah, akhirnya lama-lama wah, seru nih buat bentuk badan kan. Karena waktu itu juga saya dalam keadaannya gendut gitu lah. Karena kan habis skripsi dan lain-lain itu stres makan Iya, dulu iya, gitu kan. benar. Akhirnya wah, ini kok bisa nih gratis kayak gitu kan. Bener kata Bang Debri tadi, kalau kita ke gym kita harus sewa trainer dan Iya, lain-lain kan. benar. Kayak kadang juga sungkan mau mulai. Iya. Nah, kalau yang di freeletics ini saya nemu di CFD. Waktu itu saya bilang, "Coach, saya boleh gabung." Oh ya, langsung aja. Nah, Langsung makanya, gabung ya? Iya, langsung gabung aja. Dari itu juga dan gratis. Oke, awalnya berat badannya berapa Mas Saya Zulkifli? awalnya itu sampai 80. 80. Iya. Dan sekarang Sekarang 7275. 7275 ya Iya. Mas ya. Naik Penurunannya turunnya ke sangat sana. drastis. Dan apa yang yang rasakan ketika sudah bergabung di freeletics Malang ini? Yang pasti dirasakannya lebih sehat sih Mbak ya. Lebih sehat ya Mas. Ya, makanannya juga lebih tertata. Karena kan dari dulu juga konsultasi sama Bang Debri, Bang makannya ini Oh, ada apa?" konsultasi juga Iya. ya. Oke. Diet ini untuk gini apa, terus konsumsi hariannya gimana kayak gitu. Jadi ya sering-sering konsultasi gitu, akhirnya secara nggak langsung tubuh jadi lebih sehat, seger kayak gitu. Oke, lebih segar, lebih sehat ya Mas ya. Dan alasan anggota lainnya untuk ikut komunitas ini tuh apakah mereka ingin menurunkan berat badan atau seperti apa kira-kira? Kebanyakan. Kalau banyak macam sih Mbak. Jadi kayak misalnya kayak tadi ada yang umur 50, pastinya kan mereka nggak pengen, ya nggak mikir untuk turun berat badan sih. Mereka lebih ke arah kesehat. Ada yang memang buat kesehatan, tapi kalau memang dari yang memang sudah umurnya sudah umur segitu 50, memang beliaunya agak naik berat badan, mungkin nanti turun berat badan itu bonus sih sebenarnya. Tapi setidaknya mereka sudah mulai latihan. Ada juga yang memang pengen naik berat badan, ada yang memang pengen turun berat badan. Oh, naik berat badan juga bisa ikut komunitas Bisa, ini. jadi nanti kan beda. Latihannya sama. Latihannya sama. Mungkin dari kayak asupan yang dia konsumsi itu beda. Mungkin ada tambahannya sedikit gitu. Tambahannya seperti apa kira-kira Jadi Mas? memang kalau biasa gini, kalau orang-orang kan memang pengen naik berat badan kan mikirnya makan sebanyak-banyaknya nanti. Benar, habis itu benar, naik benar. berat badan. Itu benar. Tapi nanti naikmu jadi apa dulu? Bisa kan yang bagus kan jadinya otot. Biasanya kan orang-orang kan naik kalau makan sebanyak-banyaknya jadinya lemak kayak gitu. Eman aja sih. Jadi kayak kamu makan sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya memang naik berat badan tapi jadi lemak. Nah, kalau bisa itu kita makannya tambah asupan protein yang banyak. Proteinnya berarti dibanyakin untuk menaikkan berat badan Iya, itu. jadi kayak misalnya kamu pengen naik berat badan ya pakai asupan protein. Jadi
olahraganya yang rutin. Nah, nanti asupan proteinnya yang memang harus tercukupi. Nah, kalau untuk hitung-hitungannya orang-orang kan pasti pada bingung. Jadi gampangnya kayak gini. Sekali makan kamu lauknya 2 aja. Sekali makan lauknya 2, terus nasinya? Nasinya 1 kepal aja. Oh, 1 kepal. Jadi kayak misalnya kayak aku ini kepalnya segini, kalau Mbak juga beda kepalnya gitu. Oh, gitu. Jadi 1 kepal, jadi nanti lauknya bisa 2, bisa 3. Contohnya lauk itu apa sih? Kayak ada ayam, ada ikan. Ayamnya digoreng atau direbus? Bebas. Oh, bebas. Terus misalnya kan ada tahu tempe, nah kayak gitu kan cukup tuh. Makan aja rutin. Insya Allah sih kalau memang mulai ngatur pola makannya rutin seperti itu, latihannya juga membentuk ototnya juga bagus, insya Allah sih paling naik berat badan kok. Oke. Pelan-pelan gitu ya Mas. Terus kalau minumnya? Kalau untuk minum pastinya air putih ya. Air putih itu. Gampangan. Jus gitu. Kalau jus kan enaknya sih bikin sendiri. Iya. Soalnya kalau kita minum jus di luar, waduh gulanya banyak banget. Iya, benar. Makanya enak banget kan. Iya, kalau misalnya bikin sendiri tuh kayak porsinya lebih banyak gitu ya. Ya, tapi gitu kan mungkin rasanya tidak seenak di luar. Iya. Itu jus boleh, kalau yang penting kan kayak gulanya kan itu kan kental manisnya itu dikurangi. Air putihnya juga. Nah, kalau untuk gampangannya, kalau aku pribadi sih berat badan dibagi 2. Oh, dibagi 2. Jadi misalnya berat badan Mbak misalnya anggapin 60 kilo atau 50 kilo, 50 misalnya dibagi 2, berarti 2,5 liter. Berarti 25, jadi 2,5 liter minimal per hari. Oh, gitu. Kalau memang nggak kuat 2,5 liter ya 2 liter kayak gitu. Oh, 2 liter. Yang penting jangan 1 liter sih, itu terlalu sedikit. 1 liter. Iya, benar. Gitu. Oke, dan bagaimana sih cara komunitas Freeletics ini membangun kedekatan dengan anggota lainnya? Nah, kalau kita sendiri sih biasanya kita sering kumpul bareng ya di luar latihan kayak gitu. Oh, di luar latihan berarti. Ya, kadang jamnya. kita nongkrong atau mungkin kita ikut event lari, event-event yang lain juga. Event gitu. apa yang pernah diikuti Freeletics dekat-dekat ini waktu itu? Dekat-dekat ini kita terakhir Air Force Run Bang ya. Air Force Run itu ya. Air Force Run itu sih yang kita, dan kebetulan juga membernya banyak banget yang ikut. Makanya kan jadi kita selain untuk seru-seruan juga nggak perlu ngejar pace gitu loh. Jadi kita ya wes, ayo kita ikut lari aja biar seneng gitu kan. Apalagi di lapangan ini kan untuk bandara kan. Jadi kayak seneng aja gitu. Oke. Itu sih yang terakhir. Berarti event lainnya selain Kalau itu? untuk event lainnya yang lalu-lalu mungkin kita biasanya ini Bang ya, kalau di luar kota sih. Oh, di luar kota. Sama kadang juga lari atau mungkin kita yang halang rintang itu Bang. Oh, yang di Surabaya ya. Dulu itu pernah sih, jadi sebelum Covid sih sebenarnya. Oh, sebelum Covid berarti. Jadi dia itu ada halang rintang sih. Jadi Freeletics se-Jawa Timur tuh kumpul jadi satu. Oh, ini adanya di se-Jawa Timur atau nasional Freeletics ini jadi? Sebenarnya Freeletics itu sampai internasional pastinya, tapi kalau di sini Indonesia. Ya ada dari Jakarta, Jakarta dari Surabaya, juga ada. Bandung dan segala macam. Berarti berbagai macam daerah ya Mas berbagai ya. macam daerah karena memang banyak yang senang sama Freeletics kayak gitu. Nah, yang kemarin itu kita di Trawas. Sebelum Covid itu kita di Trawas. Jadi eventnya se-Jawa Timur sih. Jadi kita kumpul nih Freeletics se-Jawa Timur itu dari Surabaya, dari Gersik, dari Sidoarjo, dari Kediri juga. Malang, itu kumpul jadi satu. Jadi nanti ada halang rintangnya, kita nanti kayak ada tiarap di lumpur, kayak gitu. Jadi kita angkat kayu dan segala macam. Jadi jaraknya 7 kilo. Kayak lebih ke militer bukan? Iya, bener ya. Nah, itu seru banget. Jadi seru ya. Dari yang kita memang nggak kenal, jadi karena satu tim jadi kenal. Iya, seru banget. Seru banget ya. Akhirnya setelah itu kan kita bikin event-event kecilan kayak workout bareng gitu, latihan di satu tempat. Kayak dulu pernah di Surabaya Bang ya. Oh, di Surabaya. Terus juga kita pernah bikin gathering juga di Malang. Gathering juga. Itu sebelum Covid. Kalau sekarang mungkin ada gathering terdekat mungkin. Kalau untuk sekarang sih untuk sementara ini karena memang efek Covid itu berdampaknya luar biasa sih Mbak. Berdampak seperti apa bagi Freeletics Malang sendiri? Kan karena dulu kan memang kita sering kumpul nih bikin acara. Nah, karena memang sudah jarang sekali bikin acara bareng, otomatis pada hilang satu-satu gitu. Mungkin ada mulai karena memang mereka sudah nggak bisa kumpul lagi sama kita, benar. Punya kesibukan lain, entah itu dia fokus kerja atau yang sudah menikah, udah punya anak, udah macam-macam Mbak. Jadi kita untuk memulai lagi itu memang agak susah. Nah, untuk memulainya itu dengan cara kita ikut event lari, kayak tadi Mas Kipling ngomong, gitu. Jadi kan nggak usah kejar pace. Jadi pace itu speed, nggak usah kejar kecepatannya berapa.
santai-santai aja, kalau nggak kuat lari ya tinggal jalan. Iya, Yang benar. penting kan kebersamaannya. Kebersamaan itu ya Mas ya. Benar. Oke, nah kalau misalkan ngomongin lari ya Mas ya, ini kan sekarang banyak banget masyarakat tuh yang mendadak jadi atlet ya Mas ya. Bener gak FOMO sih? ya? Iya, FOMO, olahraga Betul, FOMO betul. kekinian gitu. Selain jadi lari kayak badminton, terus poundfit, Iya. terus nge-gym gitu ya Mas ya, bersepeda dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Mas-masnya ini melihat FOMO olahraga kekinian saat ini? Kalau menurut saya bagus Bang ya. Bagus, Karena lebih orang bagus ya? akhirnya ke arah kesehatan kan. Oh, Iya, benar-benar. Cuma kan masih banyak hal yang diperhatikan kan, terutama kalau lari itu juga nggak asal lari, kita juga harus tahu diri kita sendiri. Kita mampunya seberapa nih. Jadi jangan sampai dipaksa, akhirnya kita tiba-tiba kena serangan jantung. Iya, langsung benar-benar, gila kan ya benar-benar. kita. Maksudnya jangan sampai kita olahraga itu sakit, tapi kita olahraga itu untuk sehat, untuk seneng, untuk seger kayak gitu kan. Berarti kalau misalkan yang nggak biasa olahraga gitu harus dimulai olahraga yang ringan-ringan dulu ya Mas ya, Ya, jangan yang betul. berat-berat gitu. Ya, apalagi kalau untuk teman-teman yang mungkin obesitas ya, itu kan kita nggak disarankan untuk langsung lari gitu ya, enggak. Tapi mungkin jalan kaki berapa langkah kayak gitu, ada target 5.000, 10.000 kayak gitu. Jadi jangan langsung ke lari lah. Kayak jalan kecil dulu ya Iya, Mas ya, jalan jalan kecil. santai dulu gitu. Betul. 10 keliling lapangan gitu juga bisa Iya. itu. Biar sehat dulu Iya, aja. biar bisa sehat. Berarti ini kalau menurut Mas Zulkifli ini kefomoan olahraga saat ini tuh bagus ya Mas ya, Ya, untuk kesehatan sangat bagus. masyarakat sekitar gitu. Betul. Kalau untuk Mas Depri sendiri seperti apa? Ya bagus aja sih. Bagus aja Mas ya. Karena memang tapi gini sih, kadang-kadang jadi bumerang buat mereka sih sebenarnya. Bumerang yang seperti apa? Kadang-kadang mereka kayak ngikut temennya yang sudah lama olahraga. Benar. Nah, kadang-kadang habis itu kan misalnya kayak aku, misalnya anggaplah aku ini baru ikut olahraga. Ikut dia yang sudah lama olahraga. Misalnya latihannya segala macam. Nah, aku ngikut, aku bisa. Biasanya orang-orang itu yang baru ikut sekali untuk hari pertama itu bisa mengimbangi Iya, biasanya. benar. Nah, terus habis itu besoknya pasti jarum kan. Jarum. Lah, masa bumerangnya nanti habis itu dia kapok. Pasti biasanya kayak gitu, karena memang kalau untuk porsinya dia sendiri yang sudah ikut olahraga lama, itu nggak masalah, badannya it's okay gitu Mbak. Tapi kalau yang baru pertama kali, pasti kan otomatis badannya kaget tuh. Iya benar. Nah, makanya badannya sakit semua. Sakit semua semalaman itu ya Mas ya. Iya, jadi dia pertama semangat, habis itu pas habis latihan besoknya atau lusanya langsung badan sakit semua, langsung gak mau latihan lagi. Gak mau latihan lagi dan sudah cukup sampai di sini. Iya, makanya kan harusnya kalau memang pengen latihan, mumpung lagi ada niat, dari dulu, jadi dari yang basic dulu aja. Jadi mungkin yang kayak tadi yang memang naik kelebihan berat badan bisa jalan kaki. Nanti kalau ngerasa badannya sudah enteng, itu memang pengen lari sedikit, silakan. Terus kalau misalnya memang pengen naikin berat badan, boleh coba ngatur pola makannya dulu. Nanti baru baru olahraga apa terserah, mungkin workout atau mungkin ikut poundfit, terserah, yang penting badannya gerak dulu. Kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu ikut-ikutan yang memang orang yang sudah terbiasa berolahraga gitu. Oke, dan kalau misalkan sekarang ini kan banyak banget ya Mas ya makanan cepat saji yang memicu penyakit seperti kanker, diabetes dan lain sebagainya. Apalagi kita ini masih muda gitu ya Mas ya. Betul. Kebanyakan anak-anak muda nih rentan terkena penyakit akibat makanan cepat saji ini. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan Mas Depri dan Mas Zulkifli kepada Tribuners yang ada di rumah untuk selalu menciptakan pola hidup sehat demi investasi di masa tua? Wah, kalau dari saya sih mungkin gini sih, lebih ke jaga pola makan ya. Karena mungkin kalau kita olahraga juga biasanya kita udah pelan-pelan ngatur makanan gitu. Jadi ya udah kita atur makanan, terutama konsumsi gula itu juga. Terus makanan-makanan cepat saji itu kan nggak baik ya, lemak jahatnya dan lain-lain. Seperti kata Bang Debri tadi, kental manisnya dikurangin lah. Kental manisnya, dikit-dikit ya. gitu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Iya. Karena kan namanya proses. Nanti juga diimbangi sama minum air putih kayak gitu. Minum air putih itu ya Mas ya memang penting untuk kesehatan tubuh itu sendiri. Iya. Kalau untuk yang sekarang sih memang gila sih, memang banyak banget kayak makan cepat saji di Kota Malang, apalagi Ya benar. kayak kafe apa banyak banget, dan itu nggak bisa kita hindari. Iya. Nggak bisa, apalagi kan sekarang Menjamur juga makanan-makanan cepat saji di Iya, jadi Kota Malang ini. anak-anak muda-muda zaman sekarang itu kalau memang mereka nggak minum manis, nggak nongkrong, itu nggak hidup sih. Ya ngopi, ngeteh gitu ya Mas sekarang Jadi itu. kalau memang untuk mengurangi sih memang harus pelan-pelan sih memang, karena memang kalau kita bilang bahaya loh kayak gini, nanti kamu resiko kanker, alah nggak, masih muda loh, nggak ngefek dan segala macem. Ya memang untuk sekarang kan nggak ngefek, tapi kan nanti untuk jangka panjangnya. Nah mungkin
untuk dari aku sendiri coba pelan-pelan aja. Mungkin kalau memang kamu biasanya sering makan kayak junk food kayak gitu-gitu, makan siap saji, itu mungkin seminggu itu 7 kali kamu makan, coba kurangi jadi seminggu 5 kali atau 3 kali, pelan-pelan. Jadi nggak bisa harus drastis kita kurangi kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu sudah terbiasa soalnya Mbak, karena memang di sini itu ya di Indonesia sendiri sudah banyak banget makanan yang siap saji seperti itu, karena memang orang pada masak itu males. Iya ya benar. Makanya enak masak sendiri. Sebenarnya enak masak sendiri. Jadi sehat gitu. Harus ke pasar, harus potong dan segala macam. Kalau memang bisa lebih cepat, kenapa harus lama kan? Kenapa sekarang gitu? Benar-benar. Kalau harus cepat kenapa harus lama ya gitu ya. Betul. Iya, oke, baik, terima kasih Mas Depri dan Mas Zulkifli atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang. Sama-sama Mbak. Semoga ilmu yang disampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah ini bermanfaat ya Mas ya. Amin. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Mas Zulkifli serta Mas Depri pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.